Pertanyaan selanjutnya, usia berapa anak mulai diajak ke masjid oleh ibunya karena bapak tidak ke masjid? Untuk subuhan saja jam setengah 6 harus dibangunin. Silakan Ustaz. Baik. Ya, yang saya pahami dari pertanyaan ini, eh, umur berapa anak bisa diajak ke masjid oleh ibunya karena bapaknya tidak di masjid dan bapaknya sholatnya jam setengah 6 baru sholat subuh begitu ya. Yang pertama ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang di dekat kita, termasuk suami, anak-anak, dan terpenting diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa merubah nikmat-nikmat yang telah diberikan. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sujudnya, dan itu sangat sering, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk terus melakukan ketaatan kepadamu. Jadi kita banyak berdoa karena Allah mudah merubah. Dan jangan sampai kita menghina, merendahkan orang-orang yang sekarang belum bisa berbuat ketaatan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebagian hadis meskipun dhaif ya, para ulama menggunakan sebagai tarhib ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ayyara akhihi ya, man ayyara akhahu bidzambin irtakabathu ya, lam yamut hatta irtakabaha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghina orang lain yang berbuat dosa, maka dia tidak akan mati sampai melakukan dosa itu. Ya, kita jangan sampai mengolok-olok orang. Sebagian sahabat mengatakan, ketika aku melihat ada anjing yang kencing di jalan, saya tidak pengen komentari itu, takut kalau suatu saat nanti aku jadi kencing di jalan juga. Ya, sampai seperti itu ya para sahabat untuk menjaga lisannya. Ya, karena memang bahaya ini, komentari orang, merendahkan orang, bahaya. Ya, bisa jadi suatu saat orang itu diberi hidayah oleh Allah, namun hidayah itu dicabut dari kita. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana terjadi pada sebagian orang di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau cerita sebelum Nabi ya. Ada orang yang menasehati saudaranya yang berbuat maksiat. Kamu jangan maksiat, kamu jangan maksiat, kamu jangan maksiat. Sudah dinasihati 3 kali tidak mau berhenti. Maka orang itu mengatakan, demi Allah kamu nggak akan pernah diampuni oleh Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man yata'ala alayya, siapa yang mendahului saya, ya, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa saudaramu dan aku menggugurkan pahalamu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kenapa kok itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya semua orang ini sedang berjalan, sedang melakukan proses untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikomentari buruk. Baik. Setelah kita tahu itu, kita menjaga lisan dan tidak berkomentar buruk, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kapan anak diajak ke masjid oleh ibunya? Ya, anak-anak dibawa ke masjid selama tidak mengganggu, tidak mengapa. Apalagi bayi umur 1 tahun, selama nggak mengganggu, nggak apa-apa dibawa ke masjid. Ya, apalagi masjidnya samping rumah, gitu ya. Tapi kalau sudah mengganggu, maka ya kita titipkan sama orang yang di rumah, ya kita ke masjid, bayinya tetap di rumah, anak-anaknya tetap di rumah. Baik, kemudian kalau anak-anak di bawah usia 7 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun diajak ke masjid, maka ketika berangkat itu kita punya kalimat mantra yang saya sebut ya. Mantranya gimana? Ya, kita katakan, nak, nanti diam, tenang, dan duduk yang manis ya. Nanti adik diam, tenang, duduk yang manis ya. Itu diulang-ulang kadang. Ya, setiap berangkat, dulu anak saya 2 tahun atau 2,5 tahun pengen ke masjid, itu pesan saya ke anak saya, adik, nanti kalau di masjid diam, tenang, dan duduk yang manis ya. Itu. Ya. Kemudian kalau sudah dia mulai bisa sholat, bisa kita katakan, adik nanti diam, tenang, dan ikut sholat ya. Gitu.
Suatu saat kita bisa ngajari juga anak-anak, adik, ini adalah masjid dan situ adalah lapangan. Kalau di masjid kita nggak boleh lari-lari, tapi kalau sudah di lapangan kamu boleh lari-lari. Biar apa? Biar paham bahwasanya ini beda, masjid sama lapangan beda. Yaitu salah satu metode pendidikan berkaitan dengan ngajak ke masjid. Jadi kapan boleh diajak ke masjid? Ketika tidak mengganggu. Begitu. Wallahu taala alam bisawab.